Ya, termasuk saya lihat Pak Bahlil juga kemarin mendorong Munaslup itu adalah untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto dengan Ya, saya dijadikan kira sama Pak begini Mas Jokowi. Jadi, kalau saya begini Tanggapan ya, Bapak gimana? saya kira kita jangan berpikir munaslup atau tidak, tetapi mari kita membuat komitmen sama-sama. Kalau seandainya pemilu tahun 2004 ini kita salah kelola, lalu kemudian kita merespon hasil pemilu itu hanya karena subjektivitas, hanya karena kepentingan sesaat kita tidak terpenuhi, lalu kemudian muncul gerakan pemakzulan, lalu kemudian muncul gerakan pembatalan hasil pilpres. Yang hak angket ini gimana nih? Nah, ini Kan hak angket belum makanya diwacanakan. kalau misalkan ini muncul semua Mas Edi, dan dasarnya subjektif hanya karena kepentingan, saya khawatir setelah itu timbul fitnah, timbul saling menyoroti, dan timbul apa? Saling membongkar persoalan hukum. Selamat datang di SR On Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang politisi senior. Beliau anggota MPR dari tahun 97 hingga 99. Kemudian 99 hingga 2011 beliau adalah anggota DPR RI. Dan pada tahun 2009 hingga 2018 beliau adalah Sekjen Partai Golkar. Tahun 2018 beliau dipercaya menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Idrus Marham. Selamat siang Pak Idrus Marham, apa kabar? Sehat selalu ya? Ya, harus sehat. Harus sehat. Luar dalam sehat. Luar dalam. Biar pikiran cerah Ya. dan kita melahirkan pikiran-pikiran yang produktif. Ini resepnya apa nih? Sebenarnya Bapak mungkin fit aja nih, mungkin olahraga Jadi atau gini, apa aja, Mas, di makanan. samping olahraga itu yang paling pokok adalah mengalir semua kehidupan ini. Jadi jangan ada beban, ya, tetapi kita harus tetap ya pada jalan yang lurus. Ya, tidak ada beban-beban pikiran sehingga kita bisa objektif, dan ketika kita berpikir bisa kritis dan faktual. Jadi fakta-fakta, tidak seenaknya saja. Oh, jadi mengalir apa adanya. Mengalir apa adanya, tidak ada beban. Nah, mengalir apa adanya sehingga kita di dalam mengalir itu tidak hanyut. Nah, ini yang pokok. Yang paling penting itu. Dari makanan mungkin jaga makanan selama Makan tidak juga, ya, tetapi kan karena kita sudah umur ya kita harus batasi. Ya. Dan untuk membatasi itulah musuh yang paling utama. Melawan Jaga diri makan sendiri. ya, nafsu makannya. Melawan diri sendiri, Mas Edi. Oke. Sekarang sibuknya apa nih Pak Idrus Marham? Ya, sibuk sekarang ini adalah tentu kan kembali ke kegiatan karena memang saya ini lahir ditakdirkan menjadi orang yang aktivis murni. Sejak kecil aktivis, sehingga kalau tidak ada kegiatan apa-apa setiap hari itu rasanya agak kurang. Malah suntuk ya kalau nggak ada suntuk. kegiatannya. Dan karena itu dulu ada Mas Edi, ketika saya ketua umum KNPI, itu ada peristiwa di Aceh kunjungan. Apa itu? Saya kebetulan lagi sakit. Tapi begitu ketemu dengan orang-orang tahanan di sana, dikasih mic, saya bicara langsung sembuh. Oh gitu. Jadi, nah ini ya aktivis begitu. Ya. Dikasih mic, sembuh. Tidak ada kegiatan, malah sakit. Malah sakit. Nah ya. itu. Nah ini kembali nih. Ini kan ada beberapa waktu belakangan ini kan sejumlah media memberitakan isu Presiden Jokowi akan masuk ke Golkar nih. Ya. Nah, dan Pak Jokowi pernah ditanya konfirmasi, beliau senyum-senyum dan berkelakar. Ini kira menurut pandangan Pak Idrus Marham, beliaunya gimana ini? Pengen masuk atau gimana? Mas Edi, pertama begini. Kita dulu harus clear. Pak Jokowi ini sekarang ini kan masih di PDIP. Ya. Ya, dan sampai pada hari ini kan belum dideklar apa keluar atau tidak. Nah, karena itu kan kita berpandangan bahwa Pak Jokowi masih di sana. Nah, tetapi kalau seandainya, kalau seandainya bila mana Pak Jokowi misalkan ini ke Golkar, saya kira tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena pertama, selama ini Pak Jokowi dengan Golkar memiliki hubungan suasana kebatinan yang sangat luar biasa. Jadi ketemu dengan kader-kader Golkar, dengan senior Golkar, dengan tokoh-tokoh Golkar, mengalir saja. Suasana kebatinannya sudah nyambung, nggak ada beban. Dan karena itu maka beberapa kali Pak Jokowi ke Golkar misalkan, ya bahkan pencalonan Mas Gibran kemarin itu dimotori dan dipelopori oleh Golkar. Mungkin satu-satunya partai yang secara resmi
ya memutuskan keputusan ini dan ada putusan diserahkan kepada Mas Gibran dalam sebuah acara resmi di markas perjuangan Golkar di Selipi, hanya Golkar dan diserahkan oleh Ketua Umum langsung, itu Saudara Erlangga Hartarto. Nah, kemudian yang ketiga juga kita sering melihat bahwa Pak Jokowi kan ya biasanya kan simbol-simbol kuning Golkar kan selalu pakai kadang-kadang, pakai dasi, pakai baju kaos kuning, bahkan dalam hal tertentu juga ada baju-baju kuning. Saya kira ini kan menunjukkan bahwa ini sudah nyaman juga gitu loh rasanya. Kemana-mana nyaman. Iya nyaman. Dan yang paling penting Mas Edi adalah bahwa Golkar ini adalah partai rakyat, milik rakyat. Ya mungkin karena Mas Edi mengelola perusahaan besar seperti ini misalkan, ya ini go public Mas Edi. Jadi Golkar itu adalah partai yang go public, bukan milik keluarga, bukan milik dinasti, kelompok tertentu, bukan dinasti dan lain-lain sebagainya. Jadi siapa saja terbuka, termasuk misalkan seperti saya. Seperti saya Mas Edi adalah orang kampung dari desa. Jadi dari Makassar itu ke sebelah utara masih 185 km dari sebuah desa Kabupaten Pinrang, jauh sekali. Bapak saya seorang petani, ya, dan saya bisa ke Jakarta dan begitu sampai di Jakarta, Pak Abu Rizal Bakri dalam Munas tahun 2009 di Riau terpilih ketua umum, ya, kemudian menunjuk saya sebagai sekjen. Ini kan luar biasa kan ini. Artinya kalau dilihat Idrus ini siapa? Kemampuan biasanya dilihat. Nah, itulah karena itu Golkar di situ kemampuan. Profesional. Seberapa jauh yang bersangkutan memberikan kontribusi terhadap kebesaran Partai Golkar. Itulah hakikat karya kekaryaan Mas Edi. Jadi karya kekaryaan adalah sebuah hakikat doktrin Partai Golkar yang mengisyaratkan dalam perspektif filosofi kepemimpinan bahwa yang berhak untuk tampil memimpin Golkar adalah kader-kader yang memiliki karya. Kader-kader yang memiliki karya adalah kader-kader yang memiliki pikiran. Kader-kader yang memiliki pikiran adalah kader-kader yang cerdas. Dan kecerdasan itu tidak dibatasi oleh umur, Mas Edi. Tidak dibatasi oleh posisi. Itu loh Golkar. Hebatnya Golkar. Sehingga dengan demikian siapapun bisa dan memiliki kontribusi untuk membesarkan Golkar, untuk memajukan Golkar, untuk memantapkan posisi Golkar sebagai sebuah partai yang menjadi penentu arah pembangunan bangsa ke depan. Tapi kalau kita lihat ini kan Partai Golkar di internal sendiri juga banyak persaingan. Kalau dengan maksudnya Pak Jokowi, bukannya di internal nanti banyak retensi nih? Nah itu yang saya katakan persaing, tapi kan persaingan kan jelas terbuka dong. Kalau kita mau bersaing apa? Bersaing konsep, bersaing berkualitas, dan itu yang saya katakan. Ya sejak saya jadi ketua umum KMP dulu tahun 2002 menjadi ketua umum KMP, dan pada waktu itu yang pertama kali saya benahi dan saya ubah adalah kalau kita ingin maju Indonesia ini, maka yang ada harusnya kita ubah Mas Edi. Apa itu? Merubah huru hara fisik menjadi huru hara wacana. Lebih jelasnya seperti apa? Jadi begini, jadi kita jangan mengandalkan fisik, demo, tetapi sejatinya pikiran apa yang kita kedepankan. Itu gagasan itu yang harus Gagasan itu yang harus kita kedepankan. Ide gagasan menjadi instrumen komunikasi kita. Ide dan gagasan harus menjadi instrumen politik kita. Dan itulah kemudian di Golkar lahir yang istilah kita partai ide, partai programatik. Ini semua. Nah itulah sebenarnya Golkar itu dulu mengatakan ideologinya pembangunan. Karena memang Golkar ini lahir sebagai respon terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang pada waktu itu pembangunannya mandek. Ini loh yang harus kita hayati. Dan karena itu saya kira ya Golkar ke depan kalau ingin bangkit kembali, ingin jaya kembali, maka Golkar harus kembali kepada hiktohnya. Hiktoh kelahirannya. Apa itu? Golkar lahir sebagai respon terhadap adanya gerakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Siapa itu? Adalah kelompok komunis. Dan itulah sebabnya dari dulu sampai hari ini Golkar berada pada baris terdepan untuk melawan komunis apabila mereka ingin kembali melakukan Emangnya gerakan. Sekarang ini bahaya laten komunis masih ada? Loh,
Yang namanya ideologi, Mas, tidak pernah hilang. Oh. Ya, karena itu kan misalkan komunis sebagai sebuah lembaga bisa hilang. Tetapi komunis sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah peranata, sebagai sebuah nilai akan turun-temurun. Akan kemana-mana dan bisa nyusup kemana-mana dan dalam berbagai bentuk. Nah, inilah yang luas pada, dan saya melihat ini Golkar ini agak ini di sini nih. Ini baru pertama, belum lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dan ada buku saya, Mas Edi. Apa itu bukunya? Buku saya itu Magnetik Politik Partai Golkar. Jadi saya sudah nyusun buku ada 9 atau ada 10 terkait dengan Golkar. Yang pertama itu Magnet Politik Partai Golkar, sebelum itu adalah generasi muda dan reformasi. Kemudian juga saya baru nyusun lagi Golkar ini adalah karya kekaryaan, doktrin dan hakikat Partai Golkar. Dan ada lagi banyak. Ada 9 buku yang ya, 9 buku terkait dengan Golkar. Jadi kalau Bapak lihat kepemimpinan kemarin tuh Pak Erlangga Hartarto, Bapak kan mau mengadakan munaslup di waktu itu, ngajukan munaslup. Kira-kira ada masalah apa? Jadi begini ya, jadi bukan masalah munaslup dan tidak, tetapi sebenarnya kan kita harus dilihat. Jadi mengapa itu muncul misalkan? Ya karena ya pada waktu itu kan ada banyak yang muncul kan. Pertama dari sisi kepemimpinan, bagaimana menggerakkan partai ini, ya jadi organisasi ini kita gerakkan sedemikian rupa sehingga betul-betul itu jalan roda organisasi dari pusat sampai ke bawah. Ini kan ada banyak informasi-informasi yang kurang bagus. Kemudian juga muncul ada masalah-masalah yang dihadapi dan lain-lain sebagainya. Karena itu sebenarnya muncul. Kalau ini tidak bisa diatasi, maka ya perlu kita pikirkan pembaharuan. Nah, tetapi Erlangga di dalam kiprahnya ini bisa ngatasi. Ya bisa ngatasi, bisa bangkit kembali, kemudian melakukan perubahan-perubahan sedemikian rupa. Lalu secara khusus menghadapi pemilu ini misalkan, dengan komunikasi politik yang dilakukan dan kehadiran Pak Jokowi lagi yang lebih dekat berkolaborasi di sini, ya itu kemudian muncul sebuah pendekatan dalam pemenangan pemilu dengan pendekatan saintifik yang mengandalkan pada hasil-hasil survei untuk mempelajari peta pemilih. Nah ini penting ini, Mas. Nah oleh karena itu ketika saya diberi tugas, ada perubahan di Golkar dan penunjukan Saudara Maman Abdul Rahman sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, lalu kemudian Erlangga minta saya sebagai Ketua Dewan Penasehat atau Pembina Bapilu itu, ya beberapa kali saya diskusi dengan ketuanya, saya bilang, karena memang di situ yang namanya penasehat atau pembina itu kan hanya peran konseptual. Ya peran motivasi yang kita berikan. Dan Maman ini adalah seorang kader Golkar yang cukup cerdas, itu membaca itu dan lakukan secara bersama-sama. Di situ ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, kemudian di situ juga ada Erwin Aksa dan lain-lain sebagainya, ini menyatu bersama-sama. Jadi pada saat menyatu 3-4 bulan menjelang pemilu, itu melakukan suatu perubahan total dalam pengelolaan pemenangan pemilu ini yang berbasis saintifik. Apa itu? Mulai daripada survei-survei untuk membaca peta pemilih, lalu kemudian di situ dibuat suatu klasifikasi daerah-daerah mana yang masih memungkinkan bisa kita pengaruhi untuk mendukung Golkar, dan daerah-daerah mana yang kebutuhan suaranya tinggal sedikit untuk mencukupi 1 atau 2 kursi kita bisa dapat. Nah ini semua dipetakan. Dan oleh karena itu fokus di situ. Ngapain kita menggarap daerah yang kita sudah tahu bahwa di situ tidak mungkin kita dapat kursi. Berarti peran Ketua Bapilu kemarin Pak Maman Abdul Rahman dan Bapak sebagai pembinanya luar biasa ya? Iya, saya tidak kan. Saya kan hanya sekedar namanya peran-peran ya penasehat spiritual lah. Tapi memberi kan motivasi, kemudian semacam peran-peran konseptual, tetapi yang di depan inilah Maman Abdul Rahman, Ahmad Doli Kurnia, kemudian ada Erwin dan yang lain-lain tentunya. Dibawa tentu Komando Ketua Umum mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik. Ini yang penting juga, Mas Edi. Sebab maju dengan pendekatan saintifik, tetapi ada namanya prakondisi, dan prakondisi ini hanya bisa dilakukan apabila ada upaya untuk mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik. Nah, karena itu ada orang-orang di situ. Ketua Umum adalah Menko Ekonomi.
Dan juga kita tidak bisa juga menutup mata bahwa orang juga tahu di samping Pak Erlangga juga ada Pak Luhut sebagai kader Golkar juga, Menteri Koordinator Maritim dan investasi. Iya, maritim dan Investasi. investasi. Kemudian juga misalkan di situ ada Bahlil, Lahadalia Menteri Investasi. Kemudian juga ada Agus di situ misalkan. Kemudian ada Jerry Wakil. Kemudian ada Dito. Ini kan secara bersama-sama ya dalam membuat suatu langkah-langkah mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik sebagai prakondisi baru masuk kerja-kerja saintifik ini yang dimotori oleh Muhammad Abdul Rahman, ya kemudian Ahmad Doli Kurni, ada Erwin Aksa dan lain-lain sebagainya. Nah itu hasilnya. Nah yang paling pokok di sini Apa tuh? siapapun yang jujur melihat masalah ini, peran Jokowi sangat besar. Ada namanya kotail effect. Pengaruhnya kepada itu. Jadi dengan ada Jokowi ini dan lain-lain sebagainya, bahwa approval ratingnya Pak Jokowi di atas 80%, yang paling banyak menikmati ini adalah Golkar. Ya tentu kalau pilpres kan Prabowo Gibran, tapi kalau partai di situ kan naiknya Golkar dari 85 kursi diproyeksikan menjadi 112. Setelah itu ada PAN. Kan ini di semua nih. Jadi saya kira ini harus kita jujur melihat ya realitas politik seperti ini, sehingga ya diakui atau tidak memang harus kita juga mengakui bahwa prestasi Erlangga ada. Tetapi prestasi Erlangga ini tidak berdiri sendiri selaku ketua umum, tapi didukung oleh banyak faktor, termasuk kader-kader Golkar yang ada di kabinet juga. Dan paling penting lagi adalah Pak Jokowi yang memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat yang sangat tinggi, lebih dari 80%. Sehingga kelihatannya Pak Idrus Marham juga setuju banget nih Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar. Bukan persoalan setuju dan tidak setuju, Mas Edi. Tetapi kan ditanyakan, kita menjelaskan secara objektif. Ya rasional, objektif, faktual. Kan itu kan pertanyaannya tadi kan gimana memungkinkan saja. Ya termasuk saya lihat Pak Bahlil juga kemarin mendorong Munaslup itu adalah untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto dengan ya saya kira begini Mas Edi, kalau saya begini saya kira kita jangan berpikir Munaslup atau tidak, tetapi mari kita membuat komitmen sama-sama. Apa komitmen itu? Menjadikan tahun ini sebagai momentum kebangkitan Partai Golkar, menjadi momentum Golkar kembali ke hito, menjadi momentum untuk bersama-sama membuat komitmen bagaimana agar supaya kita sama-sama membesarkan Golkar ke depan, bukan menguasai Golkar. Tapi antara paradigma membesarkan, ini yang kita kedepankan. Kalau paradigma membesarkan yang kita kedepankan, berarti seluruh potensi yang ada di Golkar ini, dan termasuk dari luar, kalau mau masuk di Golkar, secara bersama-sama menjadi sebuah kekuatan politik untuk menghadapi seluruh pertarungan politik, dan kita yakin Golkar akan memenangkan seluruh pertarungan politik di Republik ini, sehingga memperkuat posisi Golkar sebagai penentu arah pembangunan Indonesia menuju 2045. Indonesia Emas 2045. Dan sudah ada bukunya Mas Edi. Oh, Bapak Indonesia Sejahtera 2045 yang dibuat pada periode ARB bersama saya, dan itu lahir itu. Luar biasa. Sudah ada bukunya, ada konsepnya. Dan lalu kemudian kita tambahkan ke depan pada saat 2045 kita sudah proyeksikan bahwa Indonesia pada saat itu menjadi 4 negara besar dan terkuat di dunia di bidang ekonomi. Luar biasa. Ya, nah visi ini kan perlu ditata sedemikian rupa. Untuk mencapai itu perlu stabilitas politik. Untuk mencapai itu perlu kepastian hukum. Untuk mencapai itu perlu penataan sistem ketatanegaraan kita. Di antaranya ada nggak tentang karakter SDM, sumber daya manusia kita kan, demografi kita. Nah kan karena itu, oleh karena disinilah relevansinya mengapa Golkar kemarin mendukung Gibran. Oh, sebagai kaum. Karena ini ya, jadi bonus demografi yang anak muda yang sedemikian banyak ini, maka sejak dari awal kita sudah harus mempelopori, memunculkan Mas Gibran sebagai pemicu dan pemacu lahirnya pemimpin-pemimpin muda ke depan sebagai solusi dari bonus demografi. Sebab kalau ini tidak diarahkan susah. Dalam kehidupan Mas Edi, ini Mas Edi kan
sebagai pengusaha apa dan juga banyak berkiprah di bidang lain, kan kita sudah tahu bahwa air saja untuk mengalir dari hulu sampai ke hilir supaya arahnya jelas perlu saluran, perlu selokan. Oke? Minyak, gas supaya mengalir dari hulu ke hilir perlu pipa. Manusia itu perlu proses, perlu rekayasa, perlu arahan, perlu guidance. Kan ini semua dan kerangka pikir ini yang harus kita jelaskan, sehingga dengan demikian yang namanya guidance perlu pentahapan. 2045 proyeksi kita masih 3 periode pergantian kepemimpinan. Katakanlah sekarang 2004 2009, 2029 2034, kemudian 2034 2039. Jadi 3-4 kampak lagi pergantian. Nah, kalau 4 lagi pergantian, bagaimana ini supaya berkesinambungan? Apanya yang berkesinambungan? Pembangunannya. Pembangunan itu based on ide, gagasan, konsep. Berarti pikiran ini yang harus disinambungkan. Agar supaya ini berkesinambungan, maka sistem ketatanegaraan harus ditata. Bukan mungkin. Kalau itu jalan pikiran kita, berarti saatnya kita kembalikan semacam dulu GBHN, garis-garis besar haluan negara. Yang hari ini mungkin yang munculkan adalah PPHN, pokok-pokok haluan negara. Itulah yang memberikan guidance kepada kita. Ya, nanti jangan ganti presiden, ganti lagi sistemnya, ganti lagi. Investor juga masih mending Mas Edi kalau misalkan ganti. Tetapi kalau pemimpin yang terpilih memaki-maki pemimpin yang lama. Ya. Programnya terus diganti lagi. Investor juga takut nih buat masukkan dananya nih. Ya, kalau sempat berubah-berubah. Nah, karena itu perlu stabilitas politik, perlu ada kepastian hukum. Ya, itu kan penting. ini kan semua perlu ada keamanan. Oke? Ya. Ini perlu ada kohesivitas sosial, keharmonisan sosial. Demo bagaimana sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Nah, ini semua. Nah, itulah sebabnya beberapa hari yang lalu saya mau menjadi narasumber di suatu tempat. Saya katakan, kalau seandainya pemilu tahun 2004 ini kita salah kelola, lalu kemudian kita merespon hasil pemilu itu hanya karena subjektivitas, hanya karena kepentingan sesaat kita tidak terpenuhi, lalu kemudian muncul gerakan pemakzulan, lalu kemudian muncul gerakan pembatalan hasil pilpres. Yang angketnya gimana nih? Nah, ini makanya kalau misalkan ini muncul semua Mas Edi, dan dasarnya subjektif, hanya karena kepentingan, saya khawatir setelah itu timbul fitnah, timbul saling menyoroti, dan timbul saling membongkar persoalan hukum. Belum tentu benar. Sekarang sudah mulai muncul kan? Misalkan saudara Bahlil Lahadalia dimunculkan seakan-akan ada ini. Kemudian ada lagi gerakan bagaimana saudara Ganjar Pranowo kasihan dilaporin. Nanti akan muncul lagi. Nah, kalau begini masalahnya kapan selesainya? Kenapa sih kita tidak legowo? Bahkan kita melakukan rekayasa-rekayasa yang tidak ada ujung pangkalnya. Nah, setelah kita melakukan rekayasa dengan fitnah-fitnah dasarnya itu, lalu kemudian seakan-akan kita sudah hebat. Ini persoalan mental juga yang harus kita tata. Jadi menurut Bapak lebih bagus apa? Rekonsiliasi atau? Mabuk Mas Edi. Pemilu itu adalah dunia realita. Oke? Bukan dunia hayalan. Bukan dunia imajinasi. Kalau dunia realita, mari kita ikuti pentahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan yang ada. Mulai daripada perhitungan. Di mana di tingkat TPS, tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, tapi tingkat nasional, itu real. Tapi kan banyak orang menduga nih banyak kecurangan segala macam. Loh, justru kenapa dugaan itu muncul? Karena mereka sudah membuat satu framing bahwa si A menang. Dan apabila ini tidak menang dan suaranya rendah, lalu kemudian di framing bahwa pasti terjadi kecurangan. Padahal yang curang belum tentu satu tentu. paslon. Bukan itu aja masih. Tetapi dia sudah hayalan, menghayalkan si A menang. Tapi karena begitu masuk dalam dunia nyata, ternyata tidak ada faktanya. Berimajinasi, lalu di imajinasinya ini dasar untuk membuat provokasi.
Wah, inilah yang paling baik. Dari sisi agama inilah yang paling beriman. Inilah yang paling suci. Lah, gimana yang lain kotor? Itu yang saya bilang. Janganlah kita berkata, kita ini malaikat, lalu kita ini setan. Kita ini manusia, Mas Edi. Pernah salah dan pernah benar. Kalau salah terus itu setan, kalau benar terus itu malaikat. Kita ini manusia. Itulah, nah ini semua harus ada kesadaran. Dan ada objektivitas kita mendudukkan masalah bahwa pemilu ini adalah dunia realita. Bukan dunia imajinasi, bukan dunia hayalan. Kalau menurut pandangan Bapak, hak angket ini masih ada mereka peluangnya untuk dinaikkan ke DPR nggak? Nah, saya katakan peluangnya berapa begini. besar? Tujuannya apa? Saya ini mantan ketua Pansus. Dan saya kira sepanjang Indonesia Merdeka ini, Pansus Senturi adalah pansus yang legendaris dan monumental. Tujuannya apa? Niatnya apa? Harusnya tujuannya untuk membongkar kasus yang dirasakan ada kecurangan itu kan? Ya silakan, karena nggak ada instrumen lain. Pendekatan politik dan pendekatan hukum. Kalau pendekatan politik, Pansus. Kalau pendekatan hukum, Gakum dan MK. Kalau menyangkut masalah pidana berarti masalah hukum. Kalau masalah TNI serahkan kepada TNI. Masalah lain-lain ada pengadilan umum. Tetapi kalau misalnya menyangkut persengketaan hasil pemilu, MK. Kan semua ada jalurnya. Ini namanya dunia nyata. Jangan kita lompat-lompat. Jadi hak angket ini yang diwacanakan nggak tepat menurut Bapak ya? Bukan masalah tepat dan tidak tepat. Mari kita berpikir lebih jauh lagi, efektivitas, fungsinya seperti apa, niat kita apa, mau terkenal atau menyelesaikan masalah. Ini loh, kita kan mau menyelesaikan masalah dengan satu dasar bahwa kita ini adalah sesama saudara, kita ini anak bangsa. Kalau memang ada misalkan kesepahaman dari pemilu, memangnya dari pemilu tidak ada masalah. Dari pemilu ke pemilu, dari dulu sampai hari ini selalu ada masalah. Ya. Nah, mari kita sepakat melakukan evaluasi secara total. Jangan hanya pilpres, tetapi juga harus pileg. Kita evaluasi bersama, lalu kemudian hasil evaluasi itu kita jadikan dasar untuk menentukan format ideal sistem pemilu kita ke depan. Format ideal. Kalau menurut Bapak sekarang kan pileg itu apa? Untuk caleg DPRD itu kan digabung jadi satu. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak perlu nggak ke depannya itu dipisah saja untuk pileg DPRD itu digabung ke pilkada maksudnya? Karena itu Mas Edi, ini kan kita ingin efektivitasnya seperti apa. Karena itu perlu waktu, perlu pikiran objektif. Jangan kita berpikir ketika ini menguntungkan partai kami maka ini. Di sini lagi ke ini. Akhirnya kan saling tuding. Nah, kalau saling tuding tidak ada yang ideal di situ. Apalagi misalkan juga nanti aksi reaksi. Saya berpandangan, Mas, bahwa seluruh proses pembentukan regulasi kemarin di era reformasi ini perlu penataan ulang. Kenapa? Karena kemarin itu lebih pada aksi reaksi. Aksi ada reaksi. Artinya kalau aksinya tidak ada, mestinya sudah tidak ada. Salah satu contoh misalkan, Undang-undang KPK dulu itu dibuat, karena saya ikut misalkan, dengan suatu asumsi bahwa lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan ini lemah, tidak berdaya. Karena ini tidak berdaya, maka perlu dibentuk sebuah lembaga yang lebih kuat. Itulah KPK. Nah, persoalannya misalkan sekarang, kuat kejaksaan atau kuat KPK? Atau dalam pertanyaan lain, karena KPK sudah kuat, fungsional, dan juga polisi sedemikian, pertanyaannya bagaimana nasib KPK? Karena dulu KPK dibentuk karena ini lemah. KPK kan dulu dibentuk ad hoc, kenapa sekarang tetap masih? Makanya, itu yang saya katakan. Jadi mari kita bicara lebih objektif, dan arah kita ke depan, kita bicara tentang format ideal seluruh eksistensi lembaga-lembaga yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang format ideal, Mas Edi, cara berpikir yang harus kita hindari adalah aksi reaksi. Yang kedua, katanya kita ini kan ideologi kita, dasar negara kita Pancasila, maka kita harus gali dari ciri karakter bangsa kita. Jangan kita berinduk kepada mazhab-mazhab, aliran-aliran politik, aliran-aliran hukum yang ada dari luar. Nah, kalau itu ramai lagi kita di sini. Karena mazhab yang berkembang di Indonesia itu sangat tergantung berapa orang ahli di sini lulusan luar negeri yang berbeda-beda. Coba, ini loh yang harus kita lihat. Oke, jadi yang paling ideal menurut Bapak gimana? Yang paling baik kita duduk bersama.
itulah saya setuju dengan Bang Surya Paloh. Komitmennya dengan Pak Prabowo. Ketika Pak Surya Paloh beberapa minggu lalu ketemu dengan Pak Jokowi. Segera setelah ketemu membuat sebuah pernyataan. Pernyataannya apa? Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Bang Surya itu membuat bocoran. Bocorannya apa? Sebelum ini saya sudah membuat komitmen bersama dengan Prabowo. Apa? Bahwa kita memiliki semangat yang sama. Apa itu semangatnya? Semangat persahabatan, semangat persaudaraan, semangat kekitaan yang menempatkan kepentingan nasional, yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya. Nah, apabila ini kita letakkan begitu, maka fitnah pasti tidak ada. Saling menyalahkan sudah tidak ada. Lalu kita bicara secara bersama-sama ke depan dengan kepentingan kita, dengan tetap dalam kerangka apa? Musyawarah untuk mufakat. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka gotong royong. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka kekeluargaan. Kalau sudah dalam kerangka kekeluargaan yang coba kita ingin implementasikan, maka saya tanya kepada Mas Sedik, relakah kita melihat kalau ada saudara-saudara keluarga kita yang tidak makan sementara kita memiliki? Tentu tidak rela. Tentu tidak rela. Nah, karena Malah itu harus kita bantu. Ya karena itu maka semangat ini yang harus kita implementasikan. Sama dengan begitu dia partai. Relakah kita misalkan dengan paradigma bahwa bangsa ini harus dibangun secara bersama-sama melalui komunikasi yang lebih efektif, produktif. Kan relakah kita berpikir partai kita semakin besar, partai ini mati? Tentu nggak rela. Iya dong, itu implementasi yang konsep asas kekeluargaan, gotong royong yang lebih hakiki. Kalau menurut Bapak, apakah ada lihat wacana hak angket ini untuk bargaining politik sebenarnya? Saya kira begini, Mas. Itulah masih cara-cara kita kan masih kayak gitu. Bahwa ini begini supaya kita bicara lebih jauh bagaimana. Ya memang masih nanti nego-nego kali. Ya, itu bisa saja, tetapi untuk melakukan evaluasi niatnya bagus. Kemudian pikiran-pikiran juga seperti itu adalah bagaimana memformalkan gerakan-gerakan yang ada, jangan di jalan, tetapi melalui itu jalur politik, jalur hukum. Niatnya tinggal cara ngelolanya dan memanfaatkan ada. Pertanyaannya, apakah hanya jalur itu? Apakah ada cara lain? Ada cara lain yang diatur dalam undang-undang. Misalkan interpelasi, mempertanyakan. Misalkan melalui Komisi 2. Atau misalkan nanti gabungan secara bersama-sama, mempertanyakan. Lalu kemudian nanti membentuk satu tim untuk melakukan evaluasi. Yang pokok-pokok pikirannya itu disampaikan menjadi keputusan dan secara sungguh-sungguh diperhatikan dalam rangka untuk penataan regulasi terkait sistem politik dan sistem pemilu ke depan. Gitu mestinya begitu. Kalau sekarang kita presiden kita ini sistem presidensial. Ya betul. Apakah memang itu bisa dimaksudkan lewat DPR dan MPR? Semua ada jalurnya, tetapi panjang, Mas Sedik. Ya panjang. Pak Jokowi kan nanti Oktober udah habis. Iya, katakanlah berarti hak angket juga nggak bisa itu kan presiden. prosesnya ada. Katakanlah ada persoalan. Kemudian DPR ya kan membuat pernyataan pendapat. Lalu kemudian disampaikan kepada MK. MK dulu ya. MK. Kemudian MK mengatakan iya. Lalu dikembalikan lagi sampai kepada MPR. Ini berapa waktunya? Iya, masih lama. Lama. Nah, itu kan pemakzulan dan putusan apapun ini tidak mempengaruhi putusan hasil pemilu. Karena jalurnya sudah ada. Jalurnya apa? Pendekatan hukum, bukan pendekatan politik. Gitu loh. Jadi memang Mas Edi, ini perlu kejernihan dan cobalah tanggalkan kepentingan-kepentingan subjektif kita. Makanya Prof. Jimli Asidiki juga bilang ini gertak politik karena untuk majukan presiden waktunya nggak cukup. Tetapi juga tidak boleh lah kita bahwa gertakan politik udah. Nanti kan suasana kebatinan DPR juga tersinggung lagi. Bahwa ini main-main, ini tersinggung lagi. Jadi ada suasana kebatinan Mas Edi yang perlu kita juga jaga. Di dalam komunikasi politik ada dua hal, benar dan benar. Apa itu benar? Benar itu mungkin sudah benar, belum benar. Tetapi yo jangan gitu, yang ngono tapi ojo ngono.
Tapi benar, perlu ada kearifan, perlu ada kebijakan menghadapi orang. Masa misalkan dia si A ini, misalkan ini bodoh. Lo bodoh. Jangan begitu. Kalau begitu dia tersinggung. Tetapi saya harus memformulasikan sebuah kata kalimat yang membuat suasana kebatinannya sebab ini. Oh iya, mungkin ini belum ini. Kan itu kan dia juga enak kan. Jadi harga dirinya juga tetap terjaga. Jangan dijatuhkan langsung. Iya, ini namanya kearifan, ini kebenaran. Karena itu di dalam komunikasi politik, di samping persoalan-persoalan substansial kebenaran, juga perlu pendekatan-pendekatan yang lebih arif, yang lebih bijaksana. Itulah konsep kebenaran dalam budaya Jawa. Kenapa kok hilang semua? Dan di sini bicara nilai. Gitu loh. Nah, kalau ada etika, ada nilai di sini intinya. Komunikasi ya. Penting. Iya, jadi itu loh Mas Edi. Nah, itu saya bukan apa-apa ya. Kadang-kadang juga saya. Nah, karena itu ketika saya jadi sekjen Partai Golkar, mendampingi Pak ARB pada waktu itu, mungkin saya beberapa kali ditawari posisi-posisi di pemerintahan, kemudian juga di DPR, mestinya yang menandatangani itu ARB dan saya. Siapa yang diangkat ketua fraksi, siapa yang diangkat pimpinan komisi, tapi saya nggak pernah. Nah, memang saya menghindari. Nggak usah. Untuk apa? Gitu loh, Mas. Nah, ini kembali ke perayaan suara Golkar ini. Okay. Ini kan berarti kursi menteri kan, jatah menteri kan naik, jadi tambah. Saya tidak tahu persis, tapi bocorannya, kalau ada bocor-bocor halus ya katanya Golkar dapat 5. Ya, nah ini juga nanti perlu dipertimbangkan. Karena dalam dunia politik Mas Edi, ada teorinya, Mas. Apa itu? Ketika distribusi posisi ya dilakukan secara tidak merata, tidak berkeadilan, tidak bermartabat, awal terjadinya disharmoni. Jadi kalau menurut Pak Idrus Marham, 5 posisi menteri ini yang cocoknya itu di mana kayaknya? Ya, saya enggak dialah. Saya kira tidak. Jadi kan peran politik di mana saja, tetapi kan bagaimana memanfaatkan sesuai dengan kapasitas. Bagaimana itu posisi dijadikan sebagai instrumen untuk berprestasi, untuk membuat karya. Itulah hakikat Golkar, gerakan karya kekaryaan. Jabatan adalah alat untuk melakukan gerakan karya kekaryaan secara efektif. Hanya efektif apabila orang yang duduk di situ, orang yang memiliki konsep, orang yang memiliki modal, orang yang memiliki gagasan. Kompetensi ya. Kompetensi. Dan itulah peran dilakukan. Jadi ini mesti lebih jernih. Nah, itu juga suatu ketika Pak ARB Abu Rizal, ini luar biasa Pak ARB kepercayaannya kepada saya. Saya bukan siapa-siapa, saya diangkat jadi sekjen. Setelah itu suatu ketika saya ditawari, bagaimana kalau Idrus jadi menteri? Saya katakan, Bang, nggak usah Bang. Wah, enggak, Idrus ini kan orangnya pintar, orangnya rajin, dan orangnya kerja keras luar biasa, orangnya kreatif. Lalu gimana Bang? Iya, di situ supaya nanti pengaruhnya ke partai besar. Saya enggak Bang. Ya udahlah Bang, saya sekjen aja deh Bang. Dampingin Abang. Tapi kan terus jadi menteri sosial. Enggak, bukan. Nah, setelah itu ARB mengatakan, Pak Abu Rizal mengatakan, loh, Anda ini aneh terus. Kenapa? Hampir semua elit politik mau jadi menteri. Lo saya tawari kok tidak. Lalu saya bilang, Bang, kalau Abang mengatakan saya manusia aneh, ada yang lebih aneh Bang. Apa itu? Adalah orang yang hanya berpikir jadi menteri, padahal prestasinya di partai dan di bangsa ini belum kelihatan. Tidak ada apa-apa. Itu yang lebih aneh, Bang. Dan ini yang merusak, Bang. Ketawa memang kau ini, terus kalau diajak bicara lebih banyak alasan kau katanya. Kata seperti itu. Ya saya jadi menteri itu terakhir ketika saya dipanggil oleh Pak Jokowi. Dan ketika itu kan saya mau maju ketua umum. Lalu kemudian ya namanya kita sudah, ya udah saya tidak jadi maju calon ketua umum, lalu saya jadi menteri. Lalu saya bilang, waduh, ngapain saya jadi menteri kan, apalagi ini. Ya udahlah Pak Idrus, nanti ini kan Pak Idrus kan ini punya kemampuan untuk komunikasi dengan masyarakat dengan ini. Dan ya kalau itu kan gampang Pak, saya bilang dengan jalur lain. Lalu tapi Pak Jokowi tetap ini, ya udah saya bilang oke, silakan Pak. Kalau memang itu ya udah tidak ada masalah. Nah, itu aja Mas. Jadi Bapak nyesel nggak jadi menteri sosial? Bukan masalah nyesal dan tidak nyesal Mas. Tetapi kan itu semua manusia ini ada jalan hidup. Ya. Mengalir aja, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu semua bagaimana jalan hidup kita tidak tahu. Dan yang penting adalah kita di dalam menjalani jalan hidup ini kita selalu waspada. Betul.
Kita selalu, tetapi kalau ada apa-apa kejadian itu, Ya, itulah takdir yang tidak bisa kita oleh Allah dan semua ditentukan. Dan pada waktu itu pasrah, karena itu konsep hidup kita ikhtiar. Ya, jadi kita harus ikhtiar maksimal, doa ikhlas tulus, dan tawakal secara total. Segala sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita, ya, itulah kita ketentuan terima Allah yang dengan kita doa, ya. terima. Kita ridho. Dan sekaligus kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk. Kita kemampuannya. Kalau di dalam agama kami, Mas Edi, itu kan jelas ada. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata Allah, aku tidak memberikan kepada kau ilmu kecuali sedikit sekali. Makanya jangan sombong. Itu sedikit sekali. Nah, celakanya hari ini banyak sekali di antara kita mengambil alih hak Tuhan. Hak Tuhan itu penentu. Seperti apa maksudnya? Yang penentu seakan-akan dia menentukan semua ini. Masalah hasil ini dia menentukan. Kira-kira yang maksudnya Bapak siapa ini? Lah iya, maka menjadi penentu kan. Bahwa ini nanti yang menang ini. Kalau tidak menang ini berarti kecurigaan. Dia kan seakan-akan dia menentukan. Dia lupa bahwa Khalik, penentu itu adalah Allah. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan hanya pengikhtiar, bukan penentu. Nah, banyak di antara kita memposisikan diri sebagai penentu, bukan sebagai pengikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar maksimal, tidak tercapai, fatawakkal ala Allah, kita kembalikan kepada Allah. Maka di sini satunya kata perbuatan, jangan kita waksanakan kepada Allah sementara meronta-ronta. Ini kan berbeda sikap dan perilaku, dan ini juga tidak benar. Gitu loh. Biarlah, makanya kata-kata juga, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri Anda sebelum Anda dikoreksi. Itu mestinya begitu, dan selalu diajarkan agama begitu. Iya, ya. Jadi enak lah Mas. Pokoknya kita jalani hidup ini mengalir saja. Ya. Yang penting jangan hanyut. Iya. Yang penting udah berusaha sebaik mungkin. Kalau memang terjadi di luar kemampuan kita, ya memang kita harus terima dengan legowo ya. Sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Karena itu kan kita selalu belajar. Kita apa-apa. Ya, bukan memang kemampuan kita begitu. Ya, sekarang Bapak kan masih di Partai Golkar. Ini kayaknya menurut Bapak pengkaderan partai itu harusnya gimana yang bagus? Ya saya kira begini Mas. Jadi Golkar ini kan itu yang saya katakan tadi, ke depan ini untuk melahirkan kader-kader militan, kader-kader memiliki daya juang, kader-kader yang memahami sejarah lahirnya Golkar, ideologi Golkar, paradigma Golkar, dan arah perjuangan Golkar ke depan, itu mesti kaderisasinya jalan. Gitu loh, mesti ini jalan semua, mesti jalan. Tapi pada kenyataannya kan sekarang kita lihat kalau mau nyalek tidak pun dari kader bawah, tapi yang penting punya uang, siapapun masuk. Nah ini kayaknya menurut Bapak itulah mestinya kan diseimbangkan. Ini itu katakanlah karena itu realitas yang tidak bisa kita hindari, tapi pada saat yang sama kita harus imbangi dengan kaderisasi. Ya misalkan ini caleg-caleg yang ada yang sudah terpilih ini, kita sudah tahu bahwa lemah di bidang pemahaman tentang ideologi Golkar, tentang sejarah Golkar, tentang apa, maka sebelum melaksanakan tugas diadakan satu coach. Ya, coach dulu. Dekat dengan pelatihan. Pelatihan. Perlu di briefing, perlu di apa? Katakanlah 1 minggu. Ini perlu semua supaya betul-betul nanti darah dagingnya adalah darah daging Golkar. Pikirannya, pikiran yang berbasis Golkar. Perjuangannya yang dimotivasi oleh Golkar. Dan motivasi itu adalah motivasi ideologis. Intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang lahir dari dalam yang berupa ideologi. Itu yang namanya motivasi intrinsik dalam teori. Bukan ekstrinsik, faktor-faktor luar. Ini semua Mas mesti dibuat seperti konsepnya begitu. Dan kalau ini jalan, saya punya keyakinan sekali lagi. Kebesaran Golkar tidak hanya dalam sejarah, kebesaran Golkar tidak hanya dalam referensi, tapi kebesaran Golkar dalam dunia nyata. Berada pada posisi yang kuat, yang dibuktikan dengan memenangkan seluruh pertarungan politik, dan secara konseptual pembangunan menjadi penentu arah Indonesia ke depan menuju 2045, di mana Indonesia menjadi 4 negara besar dan terkuat di bidang ekonomi. Gitu. Amin. Mas.
Ya, ini sekarang gini, menurut Bapak nih harapan Bapak ke pemimpin baru gimana nih? Yang pemimpin nanti kita. Ya, harapan saya adalah itu yang saya tadi, bahwa pertama bangun komitmen bersama. Karena itu, kalau kita ingin membesarkan Golkar, berarti seluruh potensi harus menyatu. Boleh bersaing, tetapi setelah bersaing harus menyatu. Jangan ada gerbongnya si A, si B, si C. Kalau gerbong A sudah ini, maka B, C ini harus dihabisi, diamputasi. Nggak, maksud saya pemimpin baru, presiden baru. Ya, presiden saya kira. Harapan Bapak apa? Ya, harapan saya adalah, karena ini saya pernah koalisi, ketika tahun 2014, Prabowo Hatta Rajasa berhadapan Jokowi dengan Yusuf Kala. Ya. Saya ketua koalisinya. Pada waktu itu, koalisi Merah Putih. Sekjen koalisi ketika itu Fahri Hamzah. Wakilnya, wakil saya, wakil ketua adalah Pak Dison. Itu saya bersama-sama ketika itu. Jadi saya paham ini. Jadi Pak Prabowo saya kira modal kulturalnya, modal semangatnya adalah betul-betul ingin mendedikasikan hidupnya untuk bangsa. Nah ini modal dasar dulu Mas, dan ini adalah komitmen. Nah, Pak Prabowo tidak mikirin apa-apa lagi, tapi betul-betul ingin mengabdi kepada bangsa ini. Ini modal dasar dulu, dan ini sering disampaikan kepada saya ketika saya di ketua koalisi. Dan ini kan ini ditantang hari ini. Pak Prabowo ditantang untuk membuktikan komitmennya bahwa ingin mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa. Gitu. Saya kira ini tinggal bagaimana pendamping-pendampingnya ini nanti. Dan karena itu keberhasilan Prabowo nanti adalah keberhasilannya untuk menyeleksi betapa banyak orang yang nanti menjadi menteri, anggota kabinetnya, pembantunya. Dan saya, kalau diminta bagaimana pikirannya, produktivitas itu sangat tergantung pada kemampuan profesional. Kemampuan profesionalitas harus dikedepankan. Karena ini yang menentukan produktivitas. Jadi pemimpin bukan hanya baik, tetapi cerdas. Baik dan cerdas. Kecerdasan melahirkan pikiran-pikiran yang produktif. Produktivitas itulah karya. Karya ini dinikmati oleh rakyat. Itu. Menurut Bapak nanti pembagian tugas presiden wakil presiden ini nanti saya kira jadi tidak bisa. Nah itu jadi kalau misalkan itu terlalu rigid diatur secara ini juga tidak. Dan itu kan saya selalu mengatakan dulu bahwa ada dua pendekatan Mas Edi. Ada pendekatan struktural, ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional juga kan di dalam kepegawaian negeri ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional basisnya pada keahlian, pada konsep, pada pikiran, pada gagasan. Jadi ada peran dilakukan karena konsep orang itu. Nah ada juga peran dilakukan karena posisinya. Mari kita padukan ini. Karena banyak orang mengira nanti kalau Pak Mas Gibran ini jadi wapres, nanti yang berperan juga Pak Jokowi. Jadi begini Mas, itu cara pandangnya begini. Jadi Pak Prabowo, ya, Gibran langsung mendeklar diri. Mendeklar diri berarti bersumpah. Saya bersumpah menjadi calon presiden dan wakil presiden untuk melanjutkan seluruh ide, gagasan, pemikiran-pemikiran dan program-program pembangunan Jokowi. Berarti ada keterikatan. Katakan di sini, kalau kita lihat dalam perspektif kaderisasi, berarti di sini Mas Edi, ada semacam, kalau dalam Islam itu ada pembaiatan. Sumpah. Iya, pembaiatan antara Jokowi dengan Prabowo untuk melanjutkan. Kalau melanjutkan kan bersama-sama. Kalau dalam konsep Kristiani kan ada pembaptisan misalkan. Jadi ini kan semua jalan. Nah kalau ini bersama-sama, tinggal bagaimana bagi peran. Gitu loh, jadi jangan lagi diadu bahwa nanti ini begini ada mata kembar dan lain-lain. Itu kayak anak kecil aja, kembar-kembaran. Tetapi kan ini kan sudah kita memandang secara normal. Kedua ini dewasa, bukan lagi pengaruh. Apalagi Jokowi ke depan tidak lagi berpikir mau jadi presiden karena undang-undang dasar tidak memungkinkan. Tidak boleh lagi. Jadi kita juga, yang salah siapa? Yang salah adalah orang yang percaya kepada hoak-hoak yang dikembangkan orang. Yang tidak berdasar. Bahwa nanti begini. Loh, ini kan sudah ada ikrar bersama yang dibuat. Ada pembaiatan yang dibuat. Ada pembaptisan yang dibuat. Ada sumpah yang dibuat bersama-sama. Jokowi melanjutkan. Apa yang dilanjutkan?
pikiran, gagasan, program pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Berarti kan sama-sama. Masa melanjutkan, lo di belakang gua lanjutin. Lo kan ide gue yang lo lanjutin. Tidak perlu ikut dong. Lakukan, pala lagi. Gimana nih? Nah, karena itu nanti akan ke depan kan kalian lihat. Bagaimana pengembangan secara substansial program itu. Ya, bagaimana strategi-strategi yang dilakukan supaya ada akselerasi. Berarti diskusinya kan selalu di situ. Saya dapat proyeksikan bahwa diskusi kedua tokoh itu ada di situ. Oke, jadi karena keterbatasan waktu, ini yang terakhir, Pak Idrus Marham, kira-kira apa pesan Bapak untuk generasi muda ini supaya nanti semuanya bisa mencapai Indonesia Mas? Ya generasi, ya saya pesannya cuma satu. Ya satu itu adalah bahwa mari kita secara konsisten mengedepankan prinsip-prinsip dan hakikat demokrasi. Apa demokrasi itu? Proses persaingan berkualitas yang mengedepankan perdebatan-perdebatan konseptual untuk mencapai posisi. Oleh karena itu, generasi muda yang ingin muncul sebagai pemimpin, persiapkan diri miliki modal. Modal apa? Modal kemampuan. Modal apa? Modal kecerdasan. Dengan modal kemampuan kecerdasan ini nanti digunakan, terlibat di dalam perdebatan-perdebatan konseptual untuk mencapai pada suatu posisi. Dan setelah mencapai pada suatu posisi, Anda memiliki modal, Anda memiliki gagasan, Anda memiliki ide, itu diformulasikan dalam bentuk program. Program ini kita lakukan dalam bentuk karya kekaryaan. Kalau dalam Islam ada namanya gerakan amal soleh. Kalau gerakan amal soleh bermanfaat untuk rakyat. Itulah kalau dalam lagi-lagi dalam keyakinan kami, hairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama manusia. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Luar biasa. Itu Mas Sedi, mesti arahnya jelas. Jangan lagi main fisik, jangan demo-demo lagi. Udah, bukan tetap itu perlu. Tetapi jangan itu yang dianggap sudah hebat. Kehebatan kalau ada karya. Ya. Bukan ketika demo. Ya. Gitu loh Mas. Terima kasih banyak Pak Idrus Marham. Oke Mas, ya saya. Ya. Jadi ini kita ada cenderamata nih dari Asset On nih buat Bapak. Ini. Waduh, terima kasih banyak nih Mas. Waduh, ini kok sudah ada namanya, padahal baru tadi diberitahu. Makanya begitu ini langsung cetak. Wah, berarti cepat akselerasinya luar biasa. Oke, makasih banyak Mas. Mantap ya, mantap. Terima kasih Sobat Asset On, edisi Sharing and Discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Bapak Idrus Marham. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.